Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita tutup perjalanan kita di tempat ini, di Fatima ini, dengan perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kita syukuri atas segala berkat perlindungan Tuhan selama 2 hari di tempat ini, dan kita tetap mohon berkat Tuhan untuk perjalanan. Kita serahkan perjalanan kita selanjutnya menuju ke kota lain. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohonkan berkat dan pertolongan serta perlindungan Allah sendiri. Secara khusus kita berdoa bersama Saudari Amelia Puteranto yang memohon supaya dimudahkan untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, kita menyadari segala kekurangan kita dan mohon ampun kepada Allah, agar kita dijadikan layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita ungkapkan sesal dan tobat kita di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang meski ia berdosa dan mengingkari Engkau. Kami bersyukur karena demikian besar cinta dan belas kasih-Mu, dan kami mohon semoga kami bersedia berbuat baik dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah karena Tuhan mengasihi Niniwe. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan,
cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layaklah engkau marah, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan menjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan, Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya, agar ia terhindar daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak ini? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula? Bagaimana tidak akan sayang kepada Niniwe? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ulangan, engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah pada kasih setia. Engkaulah adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Segala bangsa yang kujadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban. Hanya Engkaulah Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajarkan murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita sudah memperjelas maksud atau tujuan perjalanan kita di tempat ini. Kita melakukan peziarahan, kita melakukan perjalanan rohani, walaupun memang kadang-kadang ya harus diselingi juga mencari oleh-oleh seperti kemarin. Tetapi yang jelas bahwa perjalanan kita di tempat ini adalah perjalanan rohani. Maka dalam arti tertentu, saya bisa mengatakan bahwa perjalanan kita adalah perjalanan doa. Maka kegiatan-kegiatan kita isi dengan berbagai doa, devosi-devosi, perayaan Ekaristi, dan doa-doa yang lain secara pribadi dalam peziarahan ini. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid datang kepada Yesus setelah Yesus selesai berdoa, meminta diajari berdoa. "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Tentu saja kita sudah biasa berdoa, kita sudah hafal doa-doa, entah itu yang umum ataupun yang devosi-devosi pribadi sudah hafal. Pastilah saya yakin Bapak Ibu ketika masih kanak-kanak pun lebih dari saya. Karena saya waktu itu telat untuk komuni pertama, alasannya saya tidak mau menghafalkan doa-doa. Maka seharusnya saya sudah bisa komuni pertama kelas 5 SD, tetapi sebenarnya bukan malas, karena saya orangnya pemalu waktu itu. Sekarang nggak tahu. Maka kemudian saya memilih untuk ketika sekolah minggu itu ada 2 bagian, kapel kami dibagi 2 bagian. Yang satu bagian untuk yang hanya sekolah minggu gembira, yang satu bagian dikhususkan untuk yang akan menerima komuni pertama. Dan waktu itu karena saya sudah kelas 5 SD, maka saya duduk di bagian yang mau menerima komuni pertama. Tetapi hari pertama langsung dites doa. Dan saya kemudian setelah saat itu mengundurkan diri masuk bagian minggu gembira. Dan akhirnya tertunda terus sampai akhirnya baru kelas 2 SMP bisa menerima komuni pertama.
Artinya apa? Dengan ini saya mau mengatakan mungkin kita bisa hafal doa-doa. Sejak kecil kita berlatih untuk menghafalkan doa-doa, mengungkapkan doa-doa kita. Tetapi baiklah kesempatan peziarahan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memohon kepada Tuhan sekali lagi, Tuhan ajarilah kami berdoa. Tetapi bukan terlebih pada isi atau kata-kata yang mau kita ungkapkan, kita minta kepada Tuhan untuk diajari berdoa, tetapi bagaimana kita berdoa dalam sikap Tuhan sendiri. Dan menarik bahwa dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan tidak memberikan sebuah rumusan yang kemudian memang bagi kita menjadi rumusan sekarang doa Bapa kami, tetapi Yesus mengajarkan bagaimana dia berdoa kepada para murid, yakni doa Bapa kami. Doa yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri semuanya kepada kehendak Allah sendiri. Doa yang diawali dengan syukur dan kemauan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian baru menyusul permohonan-permohonan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sekali lagi marilah kita memohon kepada Tuhan pada kesempatan peziarahan ini, agar kita mampu berdoa dengan baik, berdoa dengan semangat Tuhan sendiri, berdoa dalam arti tertentu kita mau masuk ke dalam hati Tuhan sendiri, merenungkan hati Tuhan sendiri, hati yang penuh belas kasih, hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi sesamanya. Dan itulah yang tidak mampu dibuat oleh Yunus dalam bacaan pertama hari ini. Maka kemudian seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, ketika saya mengantar bahwa kita hari-hari ini akan merenungkan kisah Nabi Yunus, Yunus kecewa ketika kemudian Niniwe bertobat, karena dia tidak memiliki hati seperti Allah sendiri. Ketika orang-orang Niniwe kemudian bertobat, Yunus menjadi kecewa. Karena bagi Yunus, orang-orang Niniwe tidak pantas bertobat dan kemudian pantas dihukum oleh Allah. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, mengapa Yunus kalau begitu mau melaksanakan apa yang diminta oleh Allah? Kalau kemudian dia tidak mau sehati dengan Tuhan sendiri. Maka kita diundang bersama ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan ajarilah kami berdoa, dan juga memohon sekaligus, Tuhan berikanlah hatimu untukku. Ajarilah supaya hatiku menjadi seperti hatimu, agar kami mampu untuk meresapi semangatmu sendiri, semangat yang mau mengampuni. Maka kemudian baik juga dalam doa-doa kita mengingat mungkin orang-orang yang menjengkelkan pasti ada dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menjengkelkan atau orang-orang yang mungkin tidak menjengkelkan tetapi kita benci. Dan kita mohon supaya kita mampu untuk mengampuni mereka. Karena kita diundang bersama seperti dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini untuk mengampuni, seperti kita pun meminta pengampunan dari Allah sendiri. Sekali lagi, marilah menjadikan kesempatan peziarahan kita ini menjadi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan ajarilah aku berdoa. Kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan-permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami bersyukur atas perjalanan-Mu hingga pada pagi hari ini dalam peziarahan kami. Kami bersyukuri apa yang telah kami lalui, karena semuanya itu terjadi karena berkat-Mu sendiri, dan kami serahkan perjalanan kami selanjutnya ke dalam tangan perlindungan-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau akan mendampingi kami, menyertai kami selalu. Secara khusus kami serahkan
Saudari Amelia Putranto yang memohonkan pertolongan-Mu agar dimudahkan untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik. Engkau sendiri yang menolong kami dan kami yakin juga Engkau yang akan menolongnya dalam perjalanan hidupnya. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kami mohon rezeki sehari-hari yang akan mengingatkan kami kepada putra-Mu, sebab Dia telah mengorbankan segalanya guna menebus kami dan hidup bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji dan dalam sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Jose, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Berhan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kami di surga, semoga datanglah kerajaan-Mu dan semoga kedamaian Kau limpahkan kepada siapapun yang berusaha melayani Engkau dengan mengusahakan kebahagiaan sesama secara setia dan tulus ikhlas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita bersyukur karena pagi hari ini, walaupun lebih pagi dari biasanya, kita bisa merayakan perayaan Ekaristi hari ini. Saya sendiri mungkin nyawanya belum kembali semua, maka tadi sempat blank 2 kali, berawal dari alarm yang harus membangunkan dan lupa saya matikan jam 5 tadi. Kita syukuri bersama perjalanan kita hari ini, dan kita serahkan semuanya ke dalam pertolongan Tuhan dan dalam doa-doa Bunda Maria. Untuk itu mari kita doakan 3 kali salam Maria sebelum berkat penutup. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah kita pulang dengan membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah.